Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Pak Mul. Kita masih di latihan 5.1 kelas 9 materi bangun ruang sisi lengkung. Lanjutannya adalah nomor 4 ya. Kita akan hitung nomor 4. Tantangan. Gambar di samping merupakan suatu magnet silinder. Alas dari magnet tersebut terbentuk dari dua lingkaran yang sepusat. Lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari 4, sedangkan lingkaran yang lebih besar memiliki jari-jari 6. Tinggi magnet 10. Jadi saya mau coba ubah ini. Pertama tadi ini ada R2 ya. Saya ganti dengan R besar. Kemudian T-nya 10 dan T besarnya juga 10 ya. Oke. Kita akan diminta menghitung luas permukaan. Jadi untuk luas permukaan ini kita anggap utuh. Jadi kita menuliskan luas permukaan luar, lalu ditambah dengan luas permukaan dalam. Oke. Nah, yang luar itu utuh, berarti kita akan mengatakan bahwa dia luas permukaan utuh ya. Luar yang utuh dikurangi dengan dua lingkaran atas dengan yang bawah. Oke, jadi 2 kali luas lingkaran kecil, kita menyebutnya begitu saja. Kemudian ditambah dengan ini luas permukaan dalam adalah luas selimut tabung yang kecil ya. Oke, bisa dipahami ya, luas selimut tabung yang kecil. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Yang utuh rumusnya adalah 2 kali, atau biasa saja pi R begini, R plus T. Ini untuk yang utuh ya. Kemudian dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran karena dia berlubang, pi R kuadrat. Lalu ditambah dengan luas selimutnya adalah keliling lingkaran 2πr dikali dengan T. Oke. Terus masukkan angkanya. 2 kali pi R besarnya adalah 6 ya. 6 ditambah tingginya 10 ya. Nah, terus 2 pi R kecilnya 4 kuadrat ditambah dengan 2 pi R kecilnya 4 tingginya 10. Oke, kita kalikan, ini 12 pi, kemudian ini 10 ya, 16, kemudian dikurang nih 2 kali 16 32 ya, 32 pi ditambah ini 2 kali 4 kali 10, berarti ini 80, begitu ya. Oke, sekarang kita akan hitung ini jadi 2 9 1 pi, kemudian dikurangi ini dengan ini pi ya. Oke, pi ini dengan ini 48 pi ya, jadi ya. Lalu ditambahkan menjadi 0,42 pi ya. Jadi luas permukaannya adalah 240 pi ya. Oke. Oh sebentar, ini tadi 2 kali luas lingkaran, benar ya, 2. Oke ya. Kemudian volume, kita akan hitung volume.
Volume sama dengan volume besar dikurangi volume yang kecil. Volume besarnya pi R kuadrat T dikurangi dengan pi R kuadrat T kecil ya. Ini T besar. Pi 6 kuadrat kali 10 dikurangi pi 4 kuadrat kali 10. Ini 360 pi 160 pi ya. Jadi 200 pi. Udah sampai di sini saja. Oke. Terus kemudian nomor 5. Irisan tabung. Misalkan terdapat sebuah tabung dengan jari-jari R dan panjang T, kemudian tabung tersebut dijadikan irisan tabung dengan memotong tabung tersebut menjadi dua bagian yang sama persis ya, dari atas ke bawah. Tentukan rumus untuk menghitung luas tabung. Jadi ini kita anggap ini adalah benda padat, kemudian setelah dibelah maka dia akan membekas, dan bekasnya ini adalah bangun persegi panjang. Jadi dengan begitu kita hanya akan bisa mengatakan bahwa luas permukaan yang dimaksud ini ya, luas. Nah, begitu. Tinggal dituliskan saja luas permukaan sama dengan setengah luas permukaan ditambah dengan luas persegi panjang. Oke. Masukkan angkanya setengah. Ini rumusnya maksudnya ini adalah pi R, R-nya pakai R kecil ya, pakai R kecil, pi R dalam kurung R plus T ditambah ini diameter kita anggap sebagai 2R dikali dengan panjangnya adalah T. Jadi panjang kali lebar ya. Nah, begitu. Oh, ini angkanya 2-nya ketinggalan. Op. Ya. Coret, coret. Jadi tinggal pi R plus T ditambah 2R T. Ya, seperti ini saja ya. Oke. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Terdapat suatu tandon yang berbentuk tandon air ya. Tabung dengan jari-jari 50 dan tinggi 2 meter. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Terdapat lubang kecil di dasar tandon tersebut yang menyebabkan air mengalir dengan kecepatan 50 cm3 per detik. Air pada tandon tersebut akan habis setelah berapa detik ya, pertanyaannya. Jadi kita akan hitung waktu ya. Jadi lama waktu itu sama dengan volume air per debit air ya. Terus kita masukkan angkanya. Volume airnya adalah 3/4 volume tabung karena yang terisi hanya 3/4 ya. Pi R kuadrat T per 50 cm3 per detik. Oke. Kita masukkan angkanya 3/4 kali ini pi-nya 3,14 dikali 50 kali 50. Oke. Terus tingginya 2 meter itu 200 ya cm3 per 50 cm3 per detik. Ini cm-nya kita coret ya.
nanti kita akan punya hasil detik. Nah, ini 4 dengan 200, ini 50, lalu 50 dengan 50, kemudian ini kita kali dulu 3, ini boleh dicoret, nolnya dicoret, nolnya dicoret, ini utuh menjadi 314, komanya hilang ya. Kita kalikan 3 dengan 314, 2, 4, 9 dikali dengan 25 detik. Oke. Pengali dengan 25, kita akan ajari caranya. Tinggal dibagi 4. 9 dibagi 4, 2. Sisa 1, 14 dibagi 4, 3. Sisa 2, 22 dibagi 4, 5. Sisa 2 kali 25. Ya, begitu ya. Oke. Terus nomor 7. Nomor 7, pondasi rumah, alas pondasi rumah Pak Ahmad berbentuk seperti pada gambar. Tinggi pondasi 2 meter, maka luas permukaan pondasi. Ya, kita coba hitung. Ini adalah 25, kemudian ini semuanya akan menjadi 5, maka panjangnya 30. Ini juga panjangnya 30 ya, berbentuk persegi ya. Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaan. Luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut ya. Nah, begitu. 2 kali luas alas, ini alas, 2 kali, alasnya berbentuk apa di sana? Yang pertama adalah persegi ya, persegi, kemudian dikurangi dengan 1, 2, 3, 4 dari 1/4, maka akan menjadikan 1 menjadi satu luas lingkaran ya. Jadi alasnya adalah luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran, kemudian ditambah dengan luas selimut adalah keliling ya, keliling alas kali tinggi. Oke, 2 kali ini luas perseginya adalah 30 kuadrat, kemudian dikurangi dengan luas lingkarannya ya, pi R-nya 5 kuadrat. Oke, ditambah dengan keliling alas, itu berarti 4 kali 20, karena ada 20 ya, 20, 20, 20 ya. Ditambah dengan ini keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 pi R. R-nya 5. Begitu. Dikali dengan T, tingginya adalah 2 meter, kita rubah menjadi senti dulu ya. Setelah itu baru kita hitung. Ini 2 kali ini 900 dikurangi 25 pi ditambah ini 80 ditambah dengan 10 pi kemudian kali 200. Kita akan pisahkan antara bilangan yang ada pi-nya ya. Ini 1800 ditambah 50 pi ditambah ini kali ya 16, nolnya 3, ini 2, nolnya 3 pi. Nah, begitu ya. Sehingga menjadi ini ditambah 0, jadi 1, 2, 3 ya, 17.800, kemudian ditambah dengan 150 pi. Ini sama ini ya. Ya.
Oke, sampai di sini saja. Semoga tidak ada yang salah menghitung atau salah menulis ya. Terus kemudian volume. Jadi kita akan menghitung volume. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Tadi luas alasnya adalah luas persegi 30 kuadrat dikurangi dengan 2pi 5 kuadrat ya. PR 2 nya tidak ada ya, dikali dengan T nya 200. Jadi ini luas alasnya dikurung dulu, 900 dikurangi 25pi ya, kemudian dikali ini dikurung dikali dengan 200. Nah begitu, kalikan atau seperti ini boleh, kali 25, ini 36 dikurangi dengan pi. Nah begitu ya, jadi ini keluar, ini lalu dikalikan 400, berarti ini 5000, ini 50, nolnya 3 dalam kurung 36 min pi ya, seperti ini. Oke. Terus nomor 8, analisis kesalahan menghitung volume. Diameternya 5, berarti jari-jarinya 5/2 ya. Rudi menghitung seperti ini sehingga diperoleh volume tabung 720. Tentukan kesalahan yang dilakukan Budi. Oke, jadi kita akan menuliskan rumusnya dulu. Volume tabung itu pi R kuadrat kali dengan T ya. Ini R sama dengan, pakai 5/2 begini boleh, menggunakan 2,5 juga boleh ya. Jadi ini kita masukkan angkanya menjadi pi, ini 5/2 kali 5/2, kemudian tingginya 12 ya, begitu. Ini coret jadi 3 ya, 3 kali 5 kali 5 ya, jadi hasilnya 75 pi. Oke, jadi kesalahan si Rudi adalah dia memasukkan ini harusnya sebagai jari-jari, tapi dia angkanya yang dimasukkan adalah tinggi. Jadi ada keterbalikan dalam entry data ya. Selain itu juga si Rudinya tidak menggunakan nilai pi. Ini pi-nya dilupakan. Oke, begitu ya. Oke, atau dengan kalimat lain yang mungkin lebih kalian suka juga silahkan saja ya. Kemudian nomor 9. Kita lihat nomor 9. Tabung miring pada gambar di bawah ini, 2 buah bangun sisi lengkung, kiri merupakan tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Kemudian sebelah kanan juga merupakan tabung dengan sisi lengkung yang diperoleh dari tabung dari sebelah kiri dengan menggeser tutup ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut dengan tabung miring ya. Tabung miring tersebut memiliki jari-jari T dan tinggi R. Oke. Lalu pertanyaannya adalah, tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume tabung miring tersebut. Yang berikutnya, apakah volume tabung miring sama dengan volume tabung? Jelaskan. Oke. Jadi 2 tabung ini
kita asumsikan terbuat dari sebuah tumpukan lempeng apapun yang berbentuk lingkaran. Bisa jadi dia lempeng kertas, karton, atau lempeng plat baja atau seng atau apapun ya, yang ditumpuk terpisah sehingga ketika didorong dari sini, didorong ke arah sana, maka dia akan menjadi miring seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah tinggi awal dengan tinggi berikutnya itu berbeda? Jawabannya adalah tidak. Kalau misalkan kita bayangkan kita menumpuk uang saja, uang receh begitu, ketika didorong bagian atasnya, maka tinggi uang itu tidak akan berubah. Yang berubah adalah panjang dari pergeseran uang-uang tadi. Nah, begitu juga dengan benda-benda lain ya. Oke. Sehingga aduh ini maaf, ada tetangga yang hidupin klakson ya. Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Sehingga volume dari tabung 1 dan tabung 2 yang berbentuk miring ini volumenya adalah sama ya. Oke, tabung ini volumenya sama. Mengapa? Karena alasnya sama dan tingginya juga sama. Ya, bisa dipahami ya. Lalu nomor terakhir, nomor 10. Kaleng susu. Sebuah perusahaan susu memiliki kotak susu ukuran 40, 60 dan 20. Kapasitas maksimal kotak tersebut adalah 48. Jari-jari kaleng tersebut adalah R dan T. Perusahaan tersebut ingin membuat peraturan. Nilai R dan T harus berbentuk bilangan bulat. Luas permukaan kaleng harus seminimal mungkin. Tentukan nilai R dan T-nya. Oke lah. Ini kita buat bentuk ininya dulu ya. Nah, seperti ini. Oke. Puluh, 60, 20 ya. Jadi kalau dituliskan 40, 60, 20 ini FPB-nya, lanjut ya. FPB-nya adalah 10 sehingga ini menjadi 4, 6, 2 dan 4, 6, 2 4 kali 6 kali 2 ini sama dengan 48 ya. Ini 48, ini 48 ya. Sehingga di sini akan terbentuk menjadi 1, 2, 3, 4. Lalu ke atasnya adalah 2 ya. 2 sehingga di sini tinggi kalengnya nih, tinggi kaleng itu tinggal 20 ini dibagi 2 jadi 10 begitu ya. Tinggi kalengnya 10. Lalu jari-jari kalengnya kita lihat dari sini ke sini itu 40 ya. Kemudian dibagi dengan berapa nih? Ada 4 ya. 4 berarti dia 4 kali ada berapa 4 itu maksudnya adalah 4 kaleng ini diameter lah ya, diameter dulu deh, sama dengan 10. Diameternya 10 berarti jari-jarinya sama dengan 5. Begitu ya. Ya mohon maaf tadi ada suara rame ya. Oke. Jadi seperti ini nomor 10 kurang lebih. Saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan tetap semangat ya.